Selamat datang di kanal Spice, Saint Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@saintphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Buka Alkitab saudara dari Matius pasal yang ke-23 itu, jangan ditutup terlebih dahulu. Kita akan berdoa pertama-tama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau misalnya Engkau berbicara kepada kami melalui firman yang sebentar lagi kami akan dengarkan penjelasannya. Dan ketika kami membaca firman-Mu ini ya Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang terus berbicara kepada kami, dan Engkau adalah Allah yang terus mengungkapkan maksud dan rencana-Mu bagi kami. Tuhan, kami undang supaya Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami, dan boleh berbicara kepada kami, dan biarlah kiranya Tuhan, firman yang tadi kami sudah baca, kami boleh mengerti, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami ya Tuhan, dan kami bersyukur buat firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hari ini kita akan masuk ke dalam Matius pasal 23. Kita akan terus belajar mengenai Matius dan nanti sampai pada hari Paskah. Saudara-saudara, ada yang tahu foto ini apa? Ada yang tahu nggak? Hari nggak boleh jawab. Kayaknya kemungkinan dia tahu. Ada yang tahu nggak foto ini apa? Hah? Saraf, betul. Ada hubungan dengan tubuh kita, betul. Ada lagi yang tahu? Hah? Vein, ya, pembuluh darah, betul. Semakin dekat lagi, betul. Semakin dekat, betul. Ada yang tahu? Ya, karena ini berhubungan dengan pembuluh darah. Ini sebetulnya adalah foto daripada jantung seseorang yang disebut sebagai angiogram. Pernah dengar nggak kata angiogram? Semakin tua, saudara harus semakin tahu angiogram itu apa. Ini adalah angiogram. Dan kalau misalnya saya Google angiogram itu apa, saudara-saudara, angiogram itu disebutnya, atau coronary angiogram biasanya disebutnya, is a special procedure that takes dynamic X-ray pictures of your heart. The purpose of this procedure is to see if your coronary arteries are narrowed or blocked, to look for abnormalities of your heart muscle or heart valves. Jadi sekali lagi, sejauh ini mungkin sampai pada zaman ini, potret ini adalah potret mungkin yang paling jelas mengenai jantung kita. Mengenai jantung kita, dan mungkin paling detail mengenai jantung kita. Nggak tahu ya, sekarang mungkin ada angiogram ya harianya yang 360 begitu, mungkin saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu angiogram itu adalah hanya 2 dimensi seperti ini atau 1 dimensi seperti ini, yang mana hanya memberikan kepada kita sebuah gambaran kurang lebih mengenai pembuluh darah yang ada di dalam jantung kita. Angiogram itu akan memberitahukan kita, kalau misalnya kita punya penyempitan, misalnya di dalam pembuluh darah, atau pembuluh darah kita mampet, blok, saudara-saudara, sehingga mengakibatkan pembuluh darah yang pecah, begitu, atau jantung yang pada akhirnya berhenti tiba-tiba. Jadi dokter biasanya pakai angiogram ini untuk mengukur bagaimana seorang itu sehat atau tidak jantungnya, saudara-saudara. Dan yang menarik ialah, dari apa yang saya baca, bahwa ada seorang yang mungkin kelihatannya sehat, tetapi ketika dilakukan angiogram, ternyata banyak penyempitan, dan banyak saudara-saudara pembuluh darah yang tidak sehat. Saudara pernah bayangkan nggak kalau misalnya Tuhan melakukan spiritual angiogram kepada kita? Seperti apa, saudara-saudara? Pernah nggak kita bayangkan seperti itu? Tuhan Yesus di sini sedang melakukan spiritual angiogram kepada para pemimpin agama yang ada di dalam zamannya. Yang kelihatannya dari luar sehat. Dari luar kelihatannya rohani, saudara-saudara. Tetapi
ketika dilihat oleh Yesus, mereka menderita sebuah sakit kronis. Minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan Yesus merangkum semua 10 hukum Tuhan dan juga penjabaran daripada 10 hukum Tuhan. Ingat nggak? Di dalam 630 hukum-hukum yang lain. Dan itu saudara-saudara diberikan summary di dalam 2 ayat. Masih ingat? Di Matius 22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan Yesus katakan itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus di sini? Yesus katakan bahwa keagamaanmu, kerohanianmu itu nggak diukur dengan bagaimana kamu melakukan ritual A, B, dan C. Tetapi ialah dengan bagaimana kamu mengasihi. Jadi itu yang pertama, kata kerjanya sudah beda, saudara-saudara. Bukan lakukanlah, tetapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan itu adalah sesuatu yang sulit diukur, bukan? Mengasihi Tuhan itu nggak gampang, saudara-saudara. Ukurnya seperti apa? Begitu loh. Tetapi ini adalah salah satu ukuran yang dipakai oleh Tuhan Yesus, angiogram rohani yang dipakai oleh Tuhan Yesus kepada kita dan juga kepada para pemimpin agama yang hidup pada zaman Tuhan Yesus. Jadi dia tahu, saudara-saudara, isi hati kita seperti apa. Dia tahu seperti apa kita mengasihi dia. Dia tahu sebagaimana sungguh-sungguh kita mengasihi dia. Konkretnya seperti apa? Dan konkretnya itu jelas sekali di sini dikatakan bahwa apa? Bukan hanya sekedar mengasihi loh. Bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, tetapi ada hukum yang kedua, dia katakan yang sama dengan itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi karena kasih itu nggak kelihatan dan Tuhan itu nggak kelihatan, kita bisa katakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita itu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau misalnya hubungan itu saudara-saudara hanya sekedar sentuhan emosi dari lagu atau dari doa tanpa kita melakukan kasih kepada sesama, maka kata Tuhan Yesus apa? Hal itu menjadi percuma, dia katakan. Percuma. Kalau misalnya kamu hanya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi tidak pernah melayani sesama manusia seperti Tuhan atau seperti kita melayani diri kita sendiri. Jadi boleh dikatakan bahwa perintah ini adalah perintah yang komprehensif dan Yesus mengatakan bahwa engkau harus melakukan dua-duanya. Jadi saya nggak kepingin setelah khotbah ini kalian pikir yang penting saya mengasihi Tuhan dengan hati saya. Begitu loh. Karena memang itu bukan poinnya daripada Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus ingin tekankan di sini ialah bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, tetapi juga mengasihi sesama di dalam hal-hal yang praktis, saudara-saudara. Nah, kita akan coba lihat konteksnya dari pasal 23. Sorry, bacaannya agak sedikit panjang, saudara-saudara, tetapi kita akan bahas ini semuanya menjadi satu kesatuan. Pada waktu itu, Yesus berbicara di Bait Allah. Dan saudara ingat, kalau misalnya pas Yesus datang ke Bait Allah itu seharusnya menjadi tempat di mana orang-orang menyembah Allah, memuji Allah, tetapi ternyata isinya banyak orang-orang yang sakit, saudara-saudara. Jadi kita bisa bayangkan, Bait Allah yang merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang Israel, tetapi menjadi tempat orang-orang yang sakit sekarat, begitu loh. Termasuk pemimpin agama pada waktu itu yang jalan-jalan di sekitar Bait Allah, saudara-saudara, saudara bisa bayangkan, atau juga orang-orang yang jualan, yang nggak terlalu peduli dengan Bait Allah dan fungsinya, tetapi mereka ada di sana untuk cari keuntungan diri sendiri. Dan di sini Yesus memanggil mereka untuk mengasihi Allah dan manusia dengan segenap hati. Luar biasa ya. Saya rasa gak ada orang yang terlewat dari sini. Karena semuanya pada waktu itu menjadi objek dari Yesus melakukan spiritual angiogram kepada mereka. Nah, sama juga seperti keadaan di gereja kita pada zaman modern ini, saudara-saudara.
Ada banyak orang yang pergi ke gereja, boleh dikatakan, tetapi sedikit yang peduli kepada pengajaran firman Tuhan. Atau mungkin bagaimana kita harusnya mengaplikasikan pengajaran itu di dalam bagaimana saya mengasihi sesama saya dengan sepenuh hati. Untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, sekali lagi, itu bukan hal yang merupakan perbuatan-perbuatan agama seringkali dipikirkan. Bahwa itu adalah kehidupan pribadi kita. Bukan hanya dengan pasang, boleh dikatakan status sebagai orang pilihan. Tetapi bagaimana kita dipanggil oleh Allah untuk sungguh-sungguh datang. Sungguh-sungguh datang untuk mengasihi dia apa adanya. Tanpa kita pikir bahwa apa yang harus aku terima dari dia. Begitu ya. Nah ini luar biasa sekali saudara-saudara. Karena ada begitu banyak orang datang ke gereja untuk mengatakan bahwa apa yang bisa saya terima dari gereja. Instead of saya datang betul-betul untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan juga terlebih lagi ialah bagaimana kita mengasihi sesama manusia sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Peduli kepada orang lain seperti kita peduli kepada diri kita sendiri. Gak ada yang melakukan hal itu pada waktu itu di bait Allah karena mereka semuanya sibuk dengan apa yang mereka lakukan sendiri untuk kepentingan sendiri di bait Allah. Saya rasa ini adalah salah satu refleksi yang kita perlu lakukan. Karena ada begitu banyak orang datang ke gereja untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk kepentingan Allah, boro-boro mengasihi orang lain. Saudara-saudara. Dan ini adalah konteks yang berbicara kepada kita. Apakah kita pada saat ini siap untuk Yesus melakukan spiritual angiogram kepada kita? Di mana isi hati kita? Do we do what we say? Nah, kenapa mereka melakukan hal ini, orang-orang itu? Karena sekali lagi, saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang ironis, karena para pemimpin agama pada waktu itu membawa orang-orang untuk mengikuti mereka, bukan untuk mendekat kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada mereka apa dengan jelas? Lihat ayat 3 dari pasal 23. Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. They just say, but they don't do what they say. Sekali lagi, saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang akan kita lihat pada hari ini. Saya akan unpack topik yang berhubungan dengan pasal ini, yaitu topik mengenai hipokrisi atau hipokrisi. Begitu ya. Jadi bagaimana kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang orang-orang, para pemimpin agama hanya bicara saja tetapi mereka tidak melakukannya. Hipokrit kita sering sebut, begitu loh. Oke? Dan apa artinya buat kita? Nah, mari kita lihat saudara-saudara, ketika Yesus melakukan spiritual angiogram ini kepada pemimpin-pemimpin agama, apa saja yang dia lihat? Yang pertama, saudara-saudara, pemimpin-pemimpin agama ini lebih kepingin supaya dilihat orang dibandingkan dengan dilihat Tuhan. Buat mereka, yang penting itu adalah bukannya isi, tetapi aksi, saudara-saudara. Oke? Impresi dari orang lain itu jauh lebih penting daripada isinya. Perhatikan ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi dengan kata lain, buat mereka, externally itu jauh lebih penting daripada internally. Apa yang dilihat orang itu jauh lebih penting daripada isi hati kita, saudara-saudara. Contohnya apa? Perhatikan ayat 5. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Dan mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Seperti apa saudara-saudara yang dimaksud sebetulnya ayat 5 itu? Tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Ini saya ada fotonya saudara-saudara. Orang Yahudi pada zaman ini, para ahli-ahli Taurat, ya, mereka itu memakai sebuah kotak yang berisi scroll daripada Alkitab. Dan juga saudara-saudara, ada scroll daripada Alkitab yang diikat di dalam tangan mereka dari satu bagian ke bagian yang lain. Kalian bisa lihat nggak? Ya, yang ikatan di dalam tangannya itu. Dan ini adalah simbol kalau seorang itu mengasihi Allah.
Ya. Jadi semakin besar kotaknya, semakin holy begitu, semakin kudus. Oke? Dan ini merupakan simbol di mana Ulangan pasal yang ke-11 ayat 18, saudara-saudara, saya ada di layar, Ulangan 11 ayat 18, pernah berkata-kata sebelumnya. Jadi ini bukannya sesuatu yang dilakukan oleh orang Yahudi out of the blue, begitu ya, supaya kelihatan holy, tetapi ada sesuatu yang menjadi dasar kenapa mereka melakukan itu. Perhatikan ayat Ulangan 11 ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu dan di dalam jiwamu, dan kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi apa? Lambang di dahimu. Berarti ada salah mengerti dari mereka. Mereka pikir ini adalah sesuatu yang harus secara literal, fisik, mereka pakai. Tetapi jelas sekali di dalam Ulangan pasal yang 11 ini dikatakan ini adalah apa? Lambang. Begitu loh. Apa maksudnya? Lambang. Lambang itu bukan di dalam bentuk fisik. Bukan itu tujuannya. Lambang itu bagaimana engkau mengasihi Allah. Jadi ini adalah sebuah lambang, boleh dikatakan, di mana engkau mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan apa? Dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Jadi orang Farisi pada zaman Yesus, ditulis bahwa mereka memakai kotak yang sebesar-besarnya untuk kasih lihat kepada orang lain. Semakin besar kotaknya, mereka semakin mengasihi Allah. Tetapi mereka tidak memperbaiki hati mereka. Ngerti ya di sini ya? Jadi sekali lagi ada sebuah gap antara apa yang mereka lakukan dengan isi hati mereka. Performance itu jauh lebih penting daripada isi hati. Mereka berdoa supaya dilihat oleh orang. Mereka kepingin dipanggil rabi supaya orang-orang menghormati mereka. Perhatikan ayat 8. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya ada satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, ini adalah sebuah refleksi buat kita juga sebetulnya. Terutama kita yang melayani di gereja. Melayani di dalam kegiatan-kegiatan yang rohani. Apakah itu di dalam persekutuan atau di tempat lain, saudara-saudara. Ini adalah peringatan buat pendeta, buat penginjil, buat pengurus. Karena apa? Karena sangat mudah sekali untuk kita jatuh di dalam dosa ini. Sangat mudah, saudara-saudara. Karena seringkali antara kemuliaan Bapa dengan kemuliaan diri sendiri, seringkali bedanya tipis. Bedanya sangat tipis sekali. Dan kita melihat, dan kita mengatakan kepada orang lain, ini adalah untuk kemuliaan Allah. Tetapi siapa yang tahu, kalau misalnya itu sebetulnya adalah untuk kemuliaan kita, kecuali diri kita sendiri, saudara-saudara. Dan Allah tentunya. Di mata manusia, seringkali itu terlihat sama. Tetapi di mata Allah, kita nggak bisa bohong. Allah tahu isi hati kita. Oleh karena itu penting untuk kita cek kesehatannya. Habis ini pulang ke rumah, semuanya harus kerjakan spiritual angiogram. Oke? Untuk minta kepada Tuhan, Tuhan x-ray jantung saya, x-ray hati saya. Lihat Tuhan, apakah saya sudah mengasihimu. Ayat 28, perhatikan saudara. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu, tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mereka lakukan? Para pemimpin agama. Mereka membangun kerajaan mereka dan bukan kerajaan Allah. Perhatikan ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi pengikut Allah? Bukan. Tetapi menjadi penganut agamamu, saudara-saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka lebih tertarik untuk orang mengikuti mereka dibandingkan dengan orang bertobat dan datang kepada Allah, saudara-saudara. Mereka menciptakan ini sebuah sistem agama mereka, supaya orang itu bisa mengikuti mereka sendiri. Dan bukan iman kepada Allah. Mereka mencoba untuk mengumpulkan orang-orang ini, saudara-saudara, supaya sekali lagi orang-orang ini bisa menjadi bagian daripada kerajaan mereka, quote-unquote. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi.
terjadi jelas di dalam kehidupan kita pada zaman modern ini. Mereka menekankan kepada legalisme pada akhirnya untuk bagaimana caranya orang itu memperoleh sebuah status keagamaan dengan melakukan A atau melakukan B. Dan ini yang kita lakukan, saudara-saudara, di antara gereja-gereja yang modern pada saat ini. Kita lebih mencari orang dibandingkan mencari orang untuk mengenal Allah. Ini terjadi di gereja-gereja di Australia, di Indonesia, sehingga ada begitu banyak orang yang pada akhirnya menjadi pengikut pendeta A, atau menjadi pengikut pendeta B, atau pergi ke gereja A atau gereja B, dan bukan menjadi pengikut Yesus Kristus. Ini sebuah masalah yang sangat kronis sekali, saudara-saudara. Yang ketiga, Yesus pada waktu itu melakukan spiritual angiogram untuk menyatakan bahwa mereka, para pemimpin-pemimpin agama, lebih mencari kenyamanan dibandingkan dengan kebenaran. Comfort compared to truth. Apa artinya, saudara-saudara? Kita lihat ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Para pemimpin agama pada waktu itu, pada zaman Yesus, membuat atau menyatakan kebenaran atas dasar atau atas pengertian mereka dibandingkan dengan kebenaran yang berasal dari Allah. Jadi dengan kata lain, mereka sering membuat kebenaran yang hanya partially truth. Begitu loh. Jadi hanya setengah aja benar. Karena itu adalah kebenaran yang ada dari sisi mereka. Tetapi apakah itu adalah kebenaran yang Allah sebetulnya inginkan? Di tengah-tengah dunia yang modern ini seringkali kita berpikir bahwa atau kita bertoleransi menurut saya dengan dosa. Ya. Kita toleransi dengan dosa. Kita pikir kalau misalnya same sex attraction itu adalah normal. Karena apa? Karena kita mengatakan Allah kan bilang kepada kita kan. Ingat nggak minggu lalu ketika kita melihat bannernya itu? Oke? Kalau aborsi, kalau misalnya same sex attraction, katakan itu nggak apa-apa karena itu adalah salah satu aplikasi kita mengasihi sesama. Benar nggak saudara-saudara? Well, mengasihi sesamanya benar. Tetapi itu nggak fully true begitu loh. Karena itu bukan adalah yang Allah inginkan, saudara-saudara. Atau mungkin di dalam konteks kita, kalau misalnya orang datang mungkin dari luar negeri dan tinggal bersama laki-laki dan perempuan tanpa merit, dan seringkali kita katakan ya nggak apalah. Karena apa? Karena memang harga rental di sini mahal, begitu loh. Dengan tinggal samaan kan mungkin bisa save duit rental dan lain sebagainya. Seringkali kita tolerir hal itu. Dan mengatakan, oh dengan save duit rental mungkin bisa kasih persembahan lebih banyak lagi ke gereja. Nah itu yang lebih bahaya, saudara-saudara. Oke? Seringkali kita tolerir hal itu dengan mengatakan bahwa that's okay. Dan ini dua-duanya, saudara-saudara, adalah hal yang seringkali dilakukan dengan mengatakan bahwa, oh iya, kita harus mendukung pekerjaan gereja. Tetapi itu adalah sesuatu yang Allah tidak kehendaki. Saudara-saudara, seringkali kita yang hidup di dalam zaman ini, kita menganut yang penting convenient buat saya. Yang penting hemat buat saya. Apalagi di dalam zaman yang susah seperti ini. Dan gereja banyak tutup mata, saudara-saudara, terhadap hal-hal ini. Yesus mengatakan kepada para pemimpin agama, ingat apa yang kamu lakukan. Yang keempat, yang terakhir. Mereka berfokus kepada hal-hal yang minor dibandingkan dengan hal-hal yang mayor atau major, saudara-saudara. Apa artinya? Perhatikan ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan itu adalah biji-bijian yang mereka kumpulkan. Tetapi yang terpenting di dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Jadi dengan kata lain,
Mereka fokus kepada hal-hal yang minor dengan memberikan persepuluhan. Oke? Penting nggak persepuluhan? Penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana kita mengasihi Allah dan kita memiliki kualitas-kualitas yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan itu adalah sesuatu yang harus kita jauh lebih pertahankan dibandingkan dengan persepuluhan. Itu yang Tuhan Yesus ingin katakan di sini. Mereka fokus kepada hal-hal yang minor. Dan nggak tahu kalau misalnya sebetulnya yang Allah kehendaki itu adalah hal-hal yang jauh lebih major, saudara-saudara. Beberapa minggu yang lalu saya katakan kan, kalau misalnya Allah itu mempunyai currency yang berbeda dengan kita. Seringkali kita berpikir bahwa untuk kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita itu mengasihi Allah dengan cara A atau dengan cara B. Misalnya dengan datang ke gereja, dengan pelayanan. Tetapi Allah itu punya currency yang berbeda, saudara-saudara. Karena at the end of the day, ketika kita bertemu dengan dia pada hari penghakiman, dia gak akan peduli dengan hal itu. Yang dia pedulikan ialah bagaimana kita mengasihi dia dengan segenap hati kita, akal budi kita, dan juga jiwa kita, saudara-saudara. Saudara, Yesus pada saat ini melakukan spiritual angiogram kepada para pemimpin-pemimpin agama. Dan saudara-saudara, mereka ditantang, apakah mereka sudah melakukan hal yang betul atau tidak, yang penting atau tidak di dalam kehidupan kerohanian mereka. Apa diagnosa Yesus, saudara-saudara? Perhatikan ayat 33. Ketika Yesus sudah melakukan spiritual angiogram ini, Yesus memberikan analisa kepada para pemimpin agama bahwa kerohanian mereka itu adalah kerohanian yang mati. Perhatikan ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman mereka? Sebab itu ingatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung pada akhirnya penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Sakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Kita tahu siapa Habel, siapa Sakaria, adalah nabi yang terakhir boleh dikatakan, yang ada di dalam perjanjian lama yang dibunuh oleh orang Israel, saudara-saudara. Dan hukuman bagi mereka apa? Hukuman bagi mereka itu adalah kematian kekal. Saudara-saudara, dosa hipokrit ini adalah dosa yang serius sekali. Dan Yesus kepingin kita untuk melihat hal ini dengan jujur di hadapan Allah. Dan betul-betul dengan sadar kalau misalnya kita adalah orang-orang yang seringkali jauh daripada apa yang Allah tuntut, apa yang Allah minta, saudara. Untuk itu kita perlu datang kepada Tuhan. Dan kita perlu minta Tuhan, do spiritual angiogram ke dalam hidupku. Oke? Dan evaluasi hidupku. Lihat hidupku. Apakah aku sudah sungguh mengasihimu, Tuhan? Minta ampun kalau misalnya seringkali kita menjadi seperti ahli Taurat itu. Kita mungkin memakai jubah agama, mungkin nggak secara literal, atau mungkin kita pakai tali-tali boleh dikatakan yang membuat orang perhatikan kita ketika kita jalan. Ya, dulu ketika Alkitab fisik saudara-saudara masih ada dan masih dipakai oleh orang-orang pergi ke gereja dan lain sebagainya, itu adalah tanda yang sangat penting sekali untuk menunjukkan kalau misalnya seorang itu adalah orang yang sungguh-sungguh dan dia memang mau pergi ke gereja. Dia bukan hanya datang ke gereja tanpa Alkitab begitu loh. Apakah itu udah menipu kita dengan mengatakan bahwa ya Tuhan, saya jauh dari semuanya ini, jauh dari sempurna, saya minta ampun Tuhan. Mungkin kita udah sering sekali menekankan kepada hal-hal yang minor dibandingkan dengan major, saudara-saudara. Dan kita perlu datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, seringkali saya menipu Engkau dengan hal-hal yang minor, tetapi Engkau melihat hati saya. Kita mungkin, saudara-saudara, hanya peduli kepada membangun kerajaan sendiri, tanpa sadar sebetulnya
Kita harus membawa orang-orang bukan untuk mengenal kita, bukan untuk mengenal gereja kita, bukan untuk mengenal pastornya, tetapi untuk mengenal siapa Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Minta ampun kalau misalnya seringkali kita mementingkan kenyamanan dibandingkan dengan kebenaran. Dan kita akan datang kepada Dia, dan kita akan berdoa, dan kita akan minta, Tuhan kerjakan spiritual angiogram ini di dalam hidupku pada saat ini. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau misalnya kami ada di sini dan kami sudah kenal satu dengan yang lain. Dan pada saat ini Tuhan kami datang dengan kerendahan hati dan meminta Tuhan untuk melakukan spiritual angiogram yang komprehensif di dalam hidup kami. Apakah kami sudah sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Ampuni kami ya Bapa, kalau misalnya kami seringkali memakai jubah-jubah agama itu untuk menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang spiritual. Padahal kami jauh Tuhan dari spiritual. Kami mohon ampun Tuhan, seringkali kami menekankan kepada hal-hal yang minor dibandingkan dengan hal-hal yang major. Seringkali kami pikir kami bisa menipu Engkau, tetapi Engkau mengetahui isi hati kami. Kami minta ampun ya Tuhan kalau misalnya seringkali kami mengharapkan orang mengikuti kami dibandingkan dengan orang mengikuti Yesus. Kami minta ampun ya Tuhan, karena seringkali kami mementingkan kenyamanan dibandingkan dengan kebenaran. Tuhan, lakukanlah spiritual angiogram itu di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan buat kami boleh menjadi orang-orang yang semakin hari boleh semakin mengasihi Tuhan, berjalan dekat dengan Tuhan, dan juga boleh Tuhan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya buat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.